saran saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di acara diskusi bulanan Jaringan Islam Al-Quran yang kali ini mengangkat sebuah tema yang kira tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan di luar sana, persoalan capres itu. Hari ini kita akan berbicara tentang dasar-dasar hermeneutika Fakhruddin Ar-Razi, sebuah nama yang bagi teman-teman tidak berada di dalam kajian studi-studi Islam, tidak cukup mengenal siapa sesungguhnya nama Ar-Razi ini, karena dengan nanti penting untuk dijelaskan oleh Kang Hussein untuk membedakan Ar-Razi yang kita baca, yang kita kaji sekarang ini dengan Ar-Razi yang ada di tanah abang kita. Jadi geografi penting untuk geografi sosial yang keluar dari Ar-Razi ini penting untuk dijelaskan. Ada banyak jenis, ada banyak nama orang Ar-Razi, tapi saya kira mungkin dijelaskan siapa yang kita bedah hari ini untuk menjelaskan tentang dasar-dasar hermeneutika Al-Quran yang ditawarkan oleh Ar-Razi. Walaupun guru-guru Kang Hussein sudah menjelaskan, Ar-Razi tidak pernah menggunakan kata hermeneutika. Tentu saja karena dia belum mengikuti diskursus yang berkembang sekarang. Yang dia pakai sebenarnya adalah kata takwil, kata manusia. Kenapa ini penting untuk dibicarakan tentang dasar-dasar hermeneutika ini? Karena ini saya kira menjadi fondasi dari cara kerja, cara berpikir dari jaringan Islam liberal. Mumpung ada nabinya, kita akan meletakkan sebenarnya basis metodologi dari cara berpikir jaringan Islam liberal itu seperti apa, dengan menjadikan Ar-Razi sebagai titik berangkatnya. Siapa tahu dari Ar-Razi kita bisa memperoleh inspirasi yang banyak sekali untuk mengembangkan metodologi studi keislaman di Indonesia, mungkin juga di negara-negara lain. Nah, ada Kiai Hussein Muhammad dengan menggunakan baju putih sudah jelas bedanya ya, antara kiai dengan bukan kiai, tapi itu simbol sebenarnya. Kang Hussein sering sekali diundang ke hutan kayu ini untuk berbicara tentang studi-studi keislaman, dan ada juga untuk berbicara hal yang sama. Kang Hussein sudah menulis makalah yang sangat baik sekali. Hampir semua rujukannya berbahasa Arab, tentu karena beliau Diani ya. Mas Udil spesifik sebenarnya masuk ke dalam satu kitab yang ditulis oleh Ar-Razi, yaitu kitab Al-Mahsud. Kang Hussein memotret begitu banyak pikiran-pikiran Ar-Razi yang tersebar di beberapa kitab. Konon Ar-Razi menulis lebih dari 100 jilid buku ya, baik dalam bentuk manuskrip ataupun yang sudah dicetak dan beredar di Indonesia ataupun di negara lain. Karena lebih cepat lebih baik, satu putaran saja. Saya berharap Kang Hussein bisa presentasi 30 menit, nanti kemudian ditindaklanjuti oleh Mas Udil 30 menit, habis itu baru kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan waktunya bisa dipakai dengan sangat efektif. Silakan, Kang Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Hussein. Teman-teman semua yang hormat. Terima kasih atas kesempatan yang sekian kalinya. Terus terang, saya tidak memfokus pada Ar-Razi sendiri, karena judulnya dasar-dasar takwil ala Ar-Razi. Jadi yang difokuskan pada dasar-dasarnya. Yang berbeda, misalnya judulnya Ar-Razi dan pandangan-pandangan hermeneutikanya, misalnya tekanannya di dasar-dasar hermeneutika,
bukan pada Ar-Razi. Karena itu saya tidak memotret Ar-Razi dari secara penuh atau banyak, hanya sekilas saja untuk memperkenalkan Ar-Razi itu. Lebih banyak saya menggali pikiran-pikiran hermeneutika Ar-Razi itu. Yang kedua, hermeneutika menggunakan istilah itu terus terang di samping saya tidak menemukan kata itu di dalam kitab-kitab klasik. Iya, juga saya tidak menguasai hermeneutika seperti teman-teman yang belajar belakangan ini. Jadi sangat rumit sekali kelihatannya di situ. Apakah hermeneutika sama dengan takwil juga masih menjadi persoalan sebetulnya bagi saya. Apakah takwil sudah bisa mewakili terminologi hermeneutika yang berkembang secara modern ini? Karena itu saya ingin mencoba memakai takwil saja. Banyak sekali kata-kata itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis dan pandangan para ulama. Ada 17 kata takwil di dalam Al-Quran. Sementara tafsir hanya 1 kali dalam Al-Quran itu. Karya-karya Muslim pertama banyak sekali menggunakan kata takwil. Semacam pertama At-Tabari misalnya, judulnya Jami' Bayan an Ta'wil Ayil Quran. Nabi Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Kemudian Ibnu Qutaybah ad-Dinawari, orang Indonesia karena tulisannya begitu, Dainuri. Dainuri, nama Dainuri banyak sekali, ambil dari situ sebetulnya, tapi sebenarnya kan Dinawar. Oke. Saya sebetulnya lalu curiga mengapa istilah ta'wil tidak banyak digunakan oleh para pemikir Muslim sekarang ini. Bahkan saya melihat bahwa terjadi peralihan yang disengaja, ideologis sifatnya, dari menggunakan kata takwil ke tafsir. Dari takwil ke tafsir. Takwil mengalami stigmatisasi. Menggunakan takwil itu mengalami stigmatisasi sekali. Biasa ujung-ujungnya adalah pada ayat apa itu? Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Itu perdebatan. Dulu kan nggak ada titik koma ya. Awal-awal tuh Al-Quran nggak ada titik koma. Jadi lalu orang mencoba membuat sendiri. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang mengatakan begitu. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Ada lagi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Titik. Yaquluna amanna. Perbedaan titik berhenti itu sendiri menimbulkan perdebatan yang panjang dan sangat mendasar. Sangat mendasar. Ketika sampai pada Allah, maka hermeneutika hanya, kalau tak boleh hermeneutika maka hanya Allah yang tahu. Orang-orang tidak bisa. Itu. Oh iya. Maaf ya, saya lupa sekali biasa dulu. Bahasa Inggris. Sebetulnya ayatnya begini. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah yang menurunkan pada Muhammad kitab. Di dalamnya ada yang muhkamat dan sebagian adalah mutasyabihat. Ada yang muhkamat, mutasyabihat. Nanti diterjemahkan lagi muhkamatnya. Mutasyabihat juga apa? Iya. Yang enggak ngerti dia. Fa'amal ladzi fi qulubihim zayghun, orang-orang yang hatinya melenceng, yang menyimpang.
fayattabi'una ma tasyabaha, maka mereka mengikuti yang mutasyabihat itu. Mutasyabihat itu yang tidak jelas maknanya, tidak tegas maknanya. Ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili, karena menginginkan fitnah dan menginginkan takwil. Wa ma ya'lamu ta'wil, dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang punya keilmuan yang tinggi, yang mendalam, mereka mengatakan kami beriman. Dan ya, jadi beriman pada tafwid nantinya itu dalam teori teologisme. Sementara yang lain akan mengatakan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Ini dua pandangan yang berbeda. Nah, kontroversi sangat hebat karena kemudian sebetulnya kalau takwil itu rasional, sementara tidak takwil itu yang benar. Kalau rasional artinya Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah maka tidak benar, sesat, bid'ah. Karena itu lalu mereka yang mengikuti takwil sama dengan mengikuti Mu'tazilah yang rasionalis, dan ini bid'ah. Karena itu lalu orang menghindari takwil, dan ini salafi. Dasar salafi yang sekarang itu anti takwil. Asalnya dari sana abad ke-3, 4 itu. Terutama biasanya bicara mengenai sifat-sifat Tuhan, tangan Tuhan, wajah Tuhan, kaki Tuhan misalnya, Tuhan datang, Tuhan turun, dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang bisa menimbulkan antropomorfisme, itu yang jadi kemudian orang mencoba mentakwilkannya dengan cara yang lain. Sebetulnya mereka juga tidak bisa menjawab ketika apa sih tangan Tuhan itu? Ya tangan Tuhan ya tangan Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan? Jauh usah ditanya. Serahkan saja sama Tuhan. Jadi tidak bisa menyelesaikan masalah. Berbeda dengan orang-orang takwil. Oke, itu awal-awalnya. Jadi menurut saya perubahan dari takwil ke tafsir itu merupakan perubahan peradaban. Dari peradaban inklusif, dari peradaban yang bebas ke peradaban eksklusif, yang tekstualis, yang konservatif. Itu perubahannya. Jadi sejak abad ke-4, sekitar abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 atau 11 ya, Masehi itu telah terjadi perubahan yang besar sekali dari kreativitas yang sangat luar biasa, kebebasan yang sangat luar biasa menjadi konservatif. Dan itu sampai sekarang berlangsung. Nah itu nasibnya seperti ini. Bahwa ada orang-orang yang kita tetap saja itu adalah pengecualian dari mainstream pemikiran Muslim. Nah di tengah ya, karena itu di tengah-tengah pemikiran mainstream ini sebetulnya ada muncul tokoh-tokoh besar. Kalau antara lain Razi. Tapi Razi siapa? Saya menyebut Ar-Razi di sini bukanlah Abu Bakar Ar-Razi. Yang ahli Abu Bakar Ar-Razi adalah Mas'ul. Bukan Ar-Razi adalah kemarin di tulisan Aktibun Nabawi. Itu Ruhani ya, bukan Ibnu Nabawi. Kalau Ibnu Nabawi orang Aktibun Ar-Ruhani itu adalah Ar-Razi Abu Bakar siapa namanya? Ar-Razi ya. Abu Bakar bin Zakaria Ar-Razi. Ini sangat luar biasa orang ini, filosof dan dokter terbesar, dan di barat disebut dengan Razes. Kalau disebut Razes di barat maka sebetulnya adalah Ar-Razi Abu Bakar Zakaria Ar-Razi. Oleh banyak orang dituduh telah kafir karena dia tidak mempercayai Nabi, dia mempercayai wahyu, dan yang ada adalah akal. Akal lah otoritas tertinggi, bukan Nabi, bukan wahyu itu sendiri. Oke, itu tapi saya tidak berbicara soal itu.
Yang saya bicarakan atau kita bicarakan sekarang ini adalah Fakhruddin Ar-Razi, Muhammad Umar Fakhruddin Ar-Razi, yang dikenal dengan Ibnu Khatib karena tukang khutbah, rupanya pintar. Ya, dia penulis Tafsir Kabir yang saya kira berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya dan sudahnya. Saya kira sebetulnya dia bukan hanya ahli tafsir, tetapi banyak sebagai seorang teolog besar, dan juga menulis tentang karya-karya filsafatnya Ibnu Sina. Dari Asy'ar wa Tanbihat itu diberi ulasan oleh Ar-Razi yang ini juga, di samping Ar-Razi yang Fakhruddin itu Abu Bakar Ar-Razi itu. Jadi banyak sekali karya-karya filsafat Aristo atau yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Arab oleh kaum muslimin, kemudian disyarah oleh Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Ada misalnya Uyunul Hikmah. Saya melihat bahwa karya-karya Ar-Razi mencerminkan pandangan-pandangan Aristotelian. Jadi cara mengulasnya itu silogisme menggunakan sangat hebat. Ada banyak kan tadi ada disebut ratusan, saya hanya menyebut 34 saja dari kitab Ar-Razi itu. Rujukan saya untuk karya ini, untuk tulisan ini hanya beberapa. Dan fokus yang lainnya sudah saya baca sebetulnya. Misalnya adalah Asas Taqdis. Dalam kitab Asas Taqdis ini memang Ar-Razi mengurai semua ayat mutasyabihat. Oke, tuntas dengan metode seperti itu. Kemudian Al-Matalibul Aliyah fil Ilmi Ilahi, 9 jilid. Ada 9 jilid itu. Nah, ini bicara mengenai teologi secara filosofis, sangat luar biasa menurut saya di situ. Kemudian ada Al-Mahsul di Al-Usul, itu karya usul fikih, dan juga modelnya model filsafat. Kemudian Muhassalu Afkaril Mutaqaddimin wal Mutaakhirin. Jadi nampaknya buku ini bicara mengenai ulumul awail mutaqaddimin itu. Awal itu ya filsafat filosofi sebelum Islam. Nah, dari situ saya menemukan bahwa Ar-Razi mengambil pandangan bahwa tidak ada teks yang pasti. Yang disebut qat'i itu tidak ada pada lafal itu sendiri. Teks selalu memiliki makna yang bisa ditafsirkan secara berbeda satu orang atas yang lain. Ya. Itu. Ar-Razi menggunakan judulnya begini. Hal istifadatu bil alfal bil adillatil lafziyah yufidul qat'a amla. Apakah penyimpulan dari teks itu menghasilkan keputusan yang meyakinkan atau tidak, yang pasti atau tidak? Memang Ar-Razi mengatakan ada dua pandangan, tetapi dia mengungkapkan pandangan tidak, karena ada 10 kemungkinan yang semuanya saya sebut adalah apa namanya, spekulatif, harus diteliti ya, begitu. Harus diteliti. Jadi karena lafaz itu kan ada yang naklu itu pengalihan dari sebuah terminologi yang lain. Salat misalnya, salat itu apa sih? Awalnya adalah doa, tapi kemudian bisa menjadi af'alun aqwalun, kata hatim bitafil, kata taslim, itu menjadi terminologi agama. Kalau tadi terminologi bahasa, ada lagi terminologi yang lain. Itu artinya diperoleh. Misalnya sholat lagi,
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salatlah kepada Nabi. Ya, bukan lagi salat, tetapi membaca doa rahmat kepada Nabi. Jadi itu namanya naqlu. Ada namanya idmar, menyembunyikan kata yang lain yang kalau tidak ada kata itu sebetulnya sulit dipahami. Ada lagi yang musyarak. Musyarak itu satu lafaz mengandung banyak makna. Ainun misalnya, ainun itu apa sih? Ainun itu bisa mata, ainun itu bisa sumberan, ainun itu bisa matahari, ainun itu bisa benda kayak gitu. Itu namanya lafaz musyarak. Ada yang majaz, ini yang paling banyak metafor. Kata-kata metafor. Al-Quran sangat banyak. Kelompok Salafi menolak adanya majaz. Itu menolak metafor, tapi sangat sulit sekali untuk bisa dipertahankan itu. Ada satu kisah yang menarik sekali kan, perdebatan mengenai majaz ada atau tidak antara Syekh Ahmad bin Baz katanya dengan seorang ulama dari Mesir itu. Biasa orang kana fi hadhihi dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma, karena bin Baz ini kan buta. Ayat itu berbunyi begini, man kana fi hadhihi dunya a'ma, barang siapa yang di dunianya ini buta, maka di akhirat dia lebih buta, wa dhallu sabila, dan lebih sesat lagi jalannya. Itu sudah diam saja itu. Mana ini? Jadi sulit itu. Oke, jadi ada banyak sekali kemungkinan dari teks itu untuk bisa diberi makna, dan tidak ada jaminan bahwa satu kata pasti ini tidak ada. Apa jaminannya bahwa kata ini artinya ini? Apa jaminannya bahwa kata ini tidak mengandung musyarak atau apa itu bahasa mana banyak itu? Apa jaminannya bahwa ini bukan majaz? Apa jaminannya bahwa ini bukan dinukil dari yang lain? Apa jaminannya bahwa ini diawalkan bukan diakhirkan? Semua kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi dalam sebuah teks. Yang menarik bagi saya adalah bahwa apakah makna literal dari teks itu bertentangan dengan akal atau tidak? Nah ini puncaknya. Saya berdebat dengan kiai-kiai di Jawa Timur dalam konferensi NU. Saya ngomong begini. Lau qama dalilun qati'un aqli ala nafyi ma ash'ara bihi zahirun naql fal qawl bihi ma muhalun istihalati wuqu'i nafy wal isbat, dan seterusnya. Kelamaannya nanti kalau ngomong begini. Artinya aja, apabila ada dalil akal yang pasti bertentangan dengan makna lahir teks, maka mempercayai keduanya adalah tidak mungkin. Karena itu adalah dalil yang kontradiktif. Ada dan tidak ada dalam satu tempat, dalam satu waktu, tidak mungkin. Sesuatu itu ada, dua hal ada di dalam yang berlawanan, ada di dalam satu waktu dan satu tempat. Tidak ada kedua-duanya juga tidak mungkin. Nah ini kan, tetapi tidak mempercayai keduanya juga tidak mungkin, karena menghilangkan keduanya tidak mungkin. Mengunggulkan teks atas akal tidak mungkin juga. Karena akal adalah dasar atau alat untuk memahami teks. Kalau kita mendustakan akal, maka sama artinya dengan mendustakan dasar nakal, dasar teks. Dan manakala kita mendustakan dasar teks, maka hal itu sama dengan mendustakan teks. Jadi, membenarkan teks dengan cara mendustakan akal sudah pasti mendustakan teks itu sendiri. Dengan demikian kita tahu bahwa kita wajib mengumpulkan dalil akal. Seperti itu. Penulis Muntakhabul Jalil mengatakan, "Idza manna lu khalafa ma'alin tu'awwiluhu fanaksibuhu tuju'a." Itu.
3 teks. Alkitab tentu begitu. Nanti diupload di YouTube. Ya. Sebelum itu saya cerita juga, sebetulnya Rozi ini hebat luar biasa, segala tambahan saja. Aristoteles itu kalau mendengar dia, pasti persoalan yang sulit akan diselesaikan oleh Rozi ini. Petelomus juga, Petelomus ya, bahasa orang Yunani itu ya. Kalau ketemu dia, maka fi kulli mushkil mushkil. Jadi gini, lau anna Aristoteles tasma'u lafzatan min lafzihi la'arathu hazzatu afkali wala harabat li Musa lau saqahu min burhanihi fi kulli syaklin mushkili. Petrus akan bingung sekali kalau ketemu dengan dia. Kalau ketemu dengan argumen-argumen yang digunakan oleh Rozi itu, Petrus, karena dia dapat menyelesaikan persoalan dengan yang muskil-muskil itu mampu diselesaikan oleh Rozi itu. Lau annahum jama'u ladaihi tayaqqanu innal fadilata lam takun lil awwali. Harkamil namanya. Andai kata mereka para filosof itu berkumpul di hadapan dia, maka mereka akan yakin bahwa keutamaan tidak untuk yang pertama, bukan untuk orang-orang yang dulu. Berarti dia ngaku dirinya sendiri, walaupun belakangan juga hebat lah. Gitu. Rozi ini, gitu ya. Aristoteles, Petrus kalah katanya. Oke, dari di situ maka menurut Rozi kebenaran atau kepastian makna satu lafaz hanya bisa diterima manakala tidak mengandung seluruh kemungkinan di atas. Kemungkinan-kemungkinan yang saya sebutkan 9 atau 10 tadi. Dan untuk memperoleh ini harus dilakukan penelitian yang serius. Tetapi mengatakan kemudian penelitian itu mengatakan tidak mengandung kemungkinan adalah juga analitik, juga. Jadi bagaimana? Kemungkinan penelitian tidak ketemu tidak ada kemungkinan, itu juga kemungkinan. Betul. Jadi sulit itu. Karena itu dari paparan itu saya kira Rozi berpendapat bahwa kajian linguistik ansih tidak menghasilkan keputusan yang pasti. Ia selalu dapat dimaknai atau diinterpretasi secara ambigu. Hermeneutika maupun semiotika memang ilmu yang bisa menipu, bisa digunakan untuk menipu karena interpretasinya yang sangat subjektif dan sulit sekali. Ar-Razi dalam buku Al-Matalibul Aliyah menyampaikan at-tamassuk bid-dalil bid-dalail al-lafziyah fil matalibil yaqiniyah la yajuz. Coba berpedoman kepada dalil-dalil bahasa teks Al-Quran, hadis atau apa kayak teks kan dalam urusan-urusan keyakinan adalah tidak boleh. Karena itu keyakinan akan Tuhan dalam teologi Islam hukumnya hukum akal, wajib akli, mustahil akli, itu bukan teks itu sendiri. Tetapi meskipun begitu, lalu bagaimana seharusnya keputusan harus diambil, kebenaran harus diambil. Ar-Razi kemudian menyatakan bahwa kebenaran sebuah teks, kebenaran arti sebuah teks itu seperti ini, itu hanya bisa kita terima kalau mendapatkan bukti empirik. Jadi kebenarannya harus dibuktikan dengan fakta-fakta empirik, atau kata Rozi disampaikan melalui cara mutawatir. Mutawatir itu bahasa Inggrisnya apa sih? Bahasa Indonesia panjang sekali nanti. Yang di dua riwayat yang diceritakan oleh banyak orang
kepada banyak orang yang antara orang satu dengan orang yang lain tidak mungkin terjadi bohongan kayak gitu ditafsirkannya. Bahasa Inggrisnya mutawatir. Bahasa Inggris begitu. Menurut adatnya tidak bisa terjadi kebohongan karena orangnya berbeda-beda, jauh-jauhan, tetapi menyatakan hal yang sama tentang sesuatu hal. Maka itu adalah kebenaran. Wa'lam anna al-insaf annahu la sabila ila istifadati al-yaqin min hadhihi ad-dalail al-lafziyyah illa idza iqtararat biha qara'in tufidu al-yaqin sawa'un kanat tilka al-qara'in musyahadatan aw kanat manqulatan ilaina bil tawatur. Bahwa pendapat paling moderat ialah tidak ada jalan lain untuk memperoleh satu keyakinan makna dari dalil-dalil bahasa kecuali jika didukung oleh bukti-bukti lain yang memberikan keyakinan, yaitu apakah itu bukti-bukti empiris, musyahadah maupun informasi yang mutawatir. Jika demikianlah pandangan Ar-Razi terhadap pembacaan teks. Ini memang kemudian menjadi sorotan yang luar biasa dari para ulama pada masanya. Yang paling sengit sekali menyerang adalah Ibnu Taimiyah, meskipun Ibnu Taimiyah sebetulnya juga berguru kepada dia atau membaca karya-karya Ar-Razi yang ini. Tapi kecamannya sangat luar biasa. Dia telah menuntut Ar-Razi akhir dan tidak bisa masuk di dalam kategori ulama Islam. Ya, begitu takwilnya. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa Ar-Razi sebenarnya taubat dengan cara berpikir seperti ini. Pada akhir hayatnya taubat. Ya, taubat itu disampaikan di dalam sebuah wasiat menjelang kematiannya kepada seorang muridnya. Saya menyebutkan banyak sekali doa dia. Ini namanya ya. Engkau pasti tahu bahwa aku telah bekerja keras untuk suatu kebenaran, dan aku yakin bahwa dia adalah kebenaran. Semoga rahmatmu menyertai niatku dan bukan apa yang aku hasilkan. Semoga engkau memberi rahmat kepada niatku, bukan kepada hasil. Itu semua adalah aktivitas akalku yang sungguh-sungguh. Engkaulah tentu lebih mulia dari sekedar merepotkan hamba yang lemah dan jatuh dalam musibah ini. Allah dan anugerahi aku kasih-Mu. Hapuskan kekeliruan dan kesalahan itu. Wahai Tuhan yang tidak bertambah agung karena pengabdian mereka yang taat, dan tidak berkurang karena kedurhakaan para pendurhaka itu. Aku ingin mengatakan agamaku adalah mengikuti Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Aku mencari kebenaran atas kedua dasar itu. Orang menafsirkan lalu bahwa Ar-Razi tobat dan tekstual gitu. Tapi saya kira juga nggak bisa begitu. Ngomong mengikuti Nabi Muhammad yang mengikuti apanya? Mengikuti teks Al-Quran itu mengikuti yang mananya? Gagasannya apa? Kodaknya? Orang juga kemudian menduga Ar-Razi sudah tobat karena Ar-Razi ternyata mentok akalnya sudah tidak sampai lagi dan kembali lagi kepada ortodoksi. Nihayatu iqdamil uquli al-qalu wa aktsaru sa'il alamin dhalalu fa arwahuna fi wahshatin min nusumina wa hasilu dunyana azan wa balu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Ini syair ini populer sekali, diikuti oleh banyak sekali. Kalau bicara Ar-Razi ini dulu disebutkan. Ini artinya puncak perjalanan akal adalah belenggu. Banyak usaha manusia yang tersesat, jiwa-jiwa kita acap serakah. Padahal dunia hanyalah menghasilkan derita dan nestapa. Tidak ada yang kita peroleh dari ngaji kita seumur-umur. Itu seumur hidup. Nggak tahu bahasa apa dia seumur-umur ini. Seumur hidup maksudnya. Saya ada kalau gitu. Dari ngaji kita seumur-umur, kecuali menghitung kata dia dan mereka. Iya, kita ini
mungkin sana mana-mana tidak begitu, tidak ada yang orisinal dari kita, gitu ya. Saya mengakhirinya bahwa saya kira terserah juga kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya masalah, tapi sebetulnya saya agak bingung mau ngomong apa karena tema yang kita diskusikan malam ini sebetulnya sangat luas sekali mengenai dasar-dasar hermeneutika Al-Quran. Itu tema yang luas sekali dan saya mencoba untuk membatasi diri sesempit mungkin supaya nembaknya sama, karena begitu kita perlebar fokusnya kita susah memotretnya. Jadi saya sengaja membatasi fokusnya supaya enak dibahas. Jadi titik maksud saya begini, ini lupakan aja makalah ini. Titik masuk saya di dalam membahas Ar-Razi ini adalah pertanyaan sederhana. Seringkali kita mendengar di dalam diskursus atau di dalam percakapan populer mengenai Islam bahwa kalau Nabi mengatakan sesuatu atau bertindak sesuatu, maka dengan sendirinya ucapan dan tindakan Nabi itu menjadi semacam norma. Jadi tindakan dan ucapan Nabi itu menjadi contoh normatif, teladan atau qudwah dalam istilah Al-Quran yang harus diikuti oleh umat Islam. Kalau ada orang membangkang atau menentang atau mencoba menafsirkan ucapan dan tindakan Nabi dengan cara yang tidak sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh ucapan itu atau makna yang secara implisit dikandung di dalam tindakan Nabi itu, maka orang itu disebut sebagai membangkang agama. Ini kan kita dengar sering begitu. Nabi itu teladan, Nabi itu harus diikuti seluruh tindakan dan seterusnya. Jadi di dalam benak umat Islam sekarang tertancap suatu konsep bahwa tindakan dan ucapan Nabi itu di dalam dirinya sendiri adalah normatif. Normatif artinya norma yang harus dia membentuk suatu model yang harus diikuti oleh umat Islam. Ini pertanyaan atau persoalan yang menjadi titik masuk saya untuk membahas Ar-Razi. Apakah benar seperti itu? Nah, itu yang ingin saya coba untuk saya bongkar sedikit ya, dengan cara membaca kembali teks Ar-Razi. Ada dua tema di dalam karya Ar-Razi yang relevan dengan masalah yang saya bahas ini. Yang pertama adalah pembahasan yang berkaitan dengan ujaran, dengan speech ya, dengan ucapan. Dan yang kedua yang berkaitan dengan tindakan. Sebetulnya karya Ar-Razi yang menjadi pembahasan saya ini, Al-Mahsur ini, itu mengandung banyak hal yang sebetulnya ini karya yang tidak bisa disebandingkan dengan karya yang kita kenal dalam penelitian modern, karena karya ini seperti seperti ensiklopedi sebetulnya. Jadi kumpulan banyak tema macam-macam. Dan kalau kita masuk ke sana itu kita bisa tersesat. Betul-betul ini kita belantara. Ditambah lagi karya ini wataknya itu sangat khas. Jadi Ar-Razi itu dikenal sebagai seorang juru debat. Dosen saya yang menulis disertasi mengenai Ar-Razi, namanya Farid Jabbar di University, dia menyebut dia sebagai itinerant dialectician. Jadi seorang juru debat keliling. Seperti Mandarin, tahu istilah Mandarin, penjual keliling, itinerant vendor. Jadi dia itu adalah seorang itinerant dialectician, seorang juru debat keliling, karena Ar-Razi itu menghabiskan sebagian besar umurnya dengan cara pergi kemana-mana untuk cari musuh. Itu bukan musuh ya. Dan yang menarik, Ar-Razi ini merekam perjalanan dia ini.
Saya ingat saat itu orang ini. Dalam satu hal, Ar-Razi ini nggak saud. Sorry kalau ada temannya saud di sini. Saya ini lah. Jadi Ar-Razi ini menghabiskan sebagian besar umurnya keliling kemana-mana untuk cari musuh berdebat. Uniknya dia merekam perjalanannya ini dalam sebuah buku, Munadharat Ar-Razi fi ma wara'an. Jadi itu buku yang merupakan semacam diary atau catatan harian yang merekam episode-episode dia bertemu dengan tokoh ini, tokoh itu di daerah yang disebut dengan Transoxiana, di seberang sungai Ciliwung, Ciliwungnya daerah Asia Kecil, sungai Amu ya, Amu Darya itu artinya sungai Amu. Jadi itu di kawasan Afghanistan, kemudian Tajikistan, Uzbekistan. Jadi karena dia berasal dari Persia, dari daerah Rai, makanya disebutkan Razi, karena dia berasal dari kota Rai. Dan Ar-Razi pergi ke kawasan di daerah Asia Kecil itu, dan di sana dia bertemu dengan sejumlah kelompok yang berbeda-beda, mulai dari orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang disebut dengan Hasyawiyah, yaitu orang-orang yang Hasyawiyah itu kalau sekarang ya orang yang orang kepoh ya kelas kepala, orang-orang model Sabili begitulah. Pengikut Madzhab Hambali yang dikenal juga sangat fanatik, para filosof karena daerah itu juga banyak filosofnya. Jadi Ar-Razi seperti seorang petualang, seorang ksatria yang menguji kecakapan berdebatnya bertahun-tahun. Oleh karena itu karya Ar-Razi baik dalam bidang teologi maupun filsafat maupun dalam bidang usul fikih, dia sendiri tidak menulis buku mengenai fikih, tapi usul fikihnya itu sangat dibentuk oleh mindset dia yang suka debat. Oleh karena itu kalau kita baca buku dia ini Al-Maqsur, ini semacam kompendium atau ensiklopedi mengenai teori hukum Islam, itu penuh dengan perdebatan. Tradisi yang kemudian dikembangkan di dalam sejarah Kristen abad pertengahan yang dikenal dengan disputatio, yang dalam bahasa Arab disebut dengan jadal. Jadi itu tradisi yang sebetulnya mapan sekali berkembang di kalangan sarjana Islam klasik. Banyak karya ditulis mengenai bagaimana teori berdebat. Luar biasa itu. Ada dulu Bahth wal Munadharah, jadi etika atau tata cara, manual untuk berdebat. Ada modulnya. Mungkin capres dan cawapres itu perlu baca itu supaya bisa berdebat dengan baik. Banyak sekali. Salah satu sarjana Islam penting yang menulis buku mengenai ini adalah gurunya Al-Ghazali, yaitu Imam Haramain Al-Juwaini. Dia menulis buku judulnya Al-Kafiyah fil Jadal, manual yang lengkap tentang tata cara berdebat. Yang sebetulnya asal usulnya tradisi jadal atau dialektik atau disputatio ini, itu akarnya di sononya itu berasal dari tradisi Aristoteles. Jadi Aristoteles itu kan menulis banyak buku mengenai logika, mengenai retorika, mengenai fisika, metafisika dan segala macam. Nah, tradisi berdebat itu sebetulnya berasal dari literatur Aristoteles di bidang retorika, yang itu kemudian diadopsi oleh ulama-ulama Islam dan dikembangkan sebagai suatu sina, sebagai satu art, ya, kecakapan, suatu craft, ya, kecakapan. Nah, Ar-Razi itu menguasai dengan baik tradisi ini, dan berdebat ini bukan debat kusir, ya, bukan debat kusir yang tidak tanpa aturan. Jadi ada aturannya.
Jadi kalau kita belajar teori mengenai dialektik ini atau jadal ini, kita akan bisa membaca dengan baik bagaimana struktur berdebat yang dikembangkan oleh Ar-Razi dalam buku-bukunya. Nah, kalau kita baca Al-Masul ini, itu bukunya penuh dengan disputatio, dengan jadal, dengan dialektika semacam itu yang kalau kita tidak menguasai teori itu mungkin bisa bingung. Makanya membaca buku Ar-Razi ini bisa menarik, mengasyikkan, tapi juga bisa membosankan karena kadang-kadang debatnya itu berkepanjangan dan susah diikuti karena kita bisa tersesat ya. Tapi anyway ini buku menarik sekali. Tetapi dalam buku ini sebetulnya kita tidak bisa menemukan satu tema sentral ya. Karena hampir semua tema mengenai yang berkenaan dengan teori hukum Islam ada di sana. Nah, saya mencoba untuk zoom in mencoba untuk memfokuskan apa itu lagi motret. Ilmu fotografi. ilmu fotografi ya, Mas. Saya lagi sedang suka fotografi sekarang. Jadi saya mencoba untuk memfokuskan itu pada dua tema, dan ini saya anggap tema yang penting relevan dengan concern tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu tentang status normativitas ucapan dan tindakan syar'i. Syar'i itu artinya peletak dasar agama, yaitu Nabi. Jadi di dalam mindset orang beragama itu tindakan dan ucapan pendiri agama itu statusnya beda dengan tindakan kita sebagai orang biasa. Di mata seorang Muslim, kalau Nabi bertindak atau mengerjakan sesuatu, itu di mata mereka tidak main-main. Ini kalau Nabi bertindak ini kira-kira apa maknanya? Apa pengertian yang bisa diderivasi dari sana? Dan bagaimana cara kita menderivasi makna itu? Jadi itu tidak main-main. Oleh karena itu ucapan dan tindakan seorang nabi itu menjadi sangat penting di dalam kerangka cara berpikir orang beragama. Ar-Razi itu membuat jilid kedua dari buku Al-Mahsul, bagian pertama itu berbicara secara panjang lebar mengenai teori ucapan. Teori mengenai ujaran. Tentunya di sini ujaran normatif, ujaran pendiri agama atau seorang nabi. Nah, di antara atau di kalangan sarjana Muslim sendiri, di kalangan para sarjana usul fikih klasik, itu terdapat banyak perbedaan pandangan mengenai status normatif dari ucapan nabi. Secara spesifik di sini saya membahas teori mengenai perintah ya, mengenai amar. Ini mungkin tema yang sangat spesifik sekali. Jadi begini, kalau kita usut lebih jauh, sebetulnya asal usul hukum Islam itu dari mana sebetulnya? Sebagian besar hukum Islam yang disebut dengan syariat sekarang itu kan kalau kita usut asal usulnya itu ada dua. Pertama adalah ucapan, dan kedua tindakan Nabi. Nah, ucapan Nabi itu kalau diusut lebih jauh itu sebetulnya dua sumbernya. Kalau tidak perintah ya larangan. Jadi itu kan intinya hukum. Hukum itu menuntut Anda untuk bertindak, ya, to do something, atau tidak melaksanakan sesuatu, to refrain from something. Itu kan intinya ada dua itu. Ada spektrum di tengah-tengahnya, ada tindakan yang dianjurkan yang disebut dengan sunnah, atau tindakan yang dianjurkan untuk tidak dilaksanakan yang disebut dengan makruh. Tapi intinya itu dua kutub. Pertama adalah tindakan yang harus dilakukan, yaitu perintah. Yang kedua tindakan yang tidak boleh dikerjakan, yaitu larangan. Nah, pertanyaan yang menjadi perdebatan di kalangan para sarjana usul fikih ini sederhana. Kalau nabi, kalau seorang pendiri agama, seorang pemilik agama yang itu seorang nabi berkata, kerjakanlah sesuatu, itu artinya apa? Ini menurut saya hal sederhana, tapi buat saya ini masalah filsafat yang menarik sekali kalau ditelusuri lebih jauh. Kalau seorang nabi atau Tuhan mengatakan kerjakanlah sesuatu, dalam teks Arabnya if'al ya, kerjakanlah sesuatu, do something, itu artinya apa kira-kira? Apakah artinya itu perintah
artinya anjuran, artinya itu arahan, artinya itu sekedar merupakan apa, bahwa kamu boleh melaksanakan hal itu atau bagaimana. Jadi ujaran kerjakanlah pada dirinya sendiri itu apa artinya sebetulnya? Itu pertanyaan yang menjadi apa, preokupasi, menjadi apa itu, pikiran dasar dari para peletak dasar hukum Islam pertama. Nah, kata kerjakanlah atau minumlah atau makanlah atau puasalah atau salatlah atau zakatlah dan seterusnya, itu kan sebetulnya perintah ya, amar dalam istilah Arabnya. Secara semantik, secara kebahasaan, ujaran kerjakanlah itu di dalam teori hukum Islam, usul fikih, itu sebetulnya mengandung banyak makna. Ar-Razi di dalam bukunya ini menyebut kira-kira ada 15 pengertian. Jadi sebetulnya ini menarik. Hal yang sederhana, kerjakanlah. Kalau kita kan dalam penampakan yang sederhana kan kita tentu akan mengerti ya, kerjakan aja, ngapain dibicarakan lebih jauh gitu. Ya kerjakan aja, ngapain sih didiskusikan terlalu rumit. Ya memang tugas seorang filosof dan teoritisi seperti Al-Razi adalah merumitkan yang sederhana. Kalau bisa rumit, kenapa sederhana? Itu kata Asrusani itu. Kalau puisi bisa digelapkan, kenapa harus diterangkan? Jadi ada 15 pengertian dari kata kerjakanlah itu. Tentu pengertian yang paling elementer, yang paling commonsensical, yang paling sesuai dengan akal sehat kita adalah kalau kita mendengar kata kerjakanlah atau makanlah, tentu pengertian dasarnya adalah Anda diperintahkan untuk makan atau minum atau melaksanakan sesuatu. Tapi itu pengertian elementer. Selain pengertian elementer itu, sebetulnya ada pengertian-pengertian lain yang sangat kompleks. Ar-Razi menyebutkan 15 pengertian. Selain pengertian yang mengandung makna keharusan atau ijab dalam istilah Arabnya, itu ada pengertian lain, misalnya anjuran. Jadi ujaran kerjakanlah itu di dalam konteks tertentu itu sebetulnya tidak merupakan suruhan yang mengikat, tapi juga bisa dimaknai sebagai anjuran. Tapi juga bisa dimaknai atau dimengerti sebagai arahan saja, irsyad ya. Atau sekedar bahwa kita boleh mengerjakan hal itu atau ibahah. Jadi tidak mengandung makna keharusan sama sekali, tapi sekedar kita boleh mengerjakannya. Jadi netral sama sekali, tidak mengandung unsur normatif di sana. Tapi yang menarik, dia juga bisa mengandung makna ancaman. Jadi Anda diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, tapi sebetulnya diancam. Ini saya kira praktek yang lazim pada zaman Orde Baru dulu, saya kira. Jadi kita diperintahkan untuk bertindak sesuatu, tapi sebetulnya di balik itu ada ancaman. Jadi sebetulnya bukan perintah tapi ancaman. Jadi ujarannya secara verbal adalah ujaran untuk memerintahkan sesuatu, tapi isinya maknanya adalah ancaman. Dan seterusnya saya tidak akan membahas secara detail ya. Jadi 15 pengertian di balik kata kerjakanlah itu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mendengar suatu teks dalam Al-Quran atau hadis, itu kan banyak sekali yang mengandung, yang diungkapkan formulanya itu adalah perintah. Contoh yang sederhana adalah karena ini kita sering lihat di kalangan sejumlah aktivis Islam sekarang ini, misalnya ada satu hadis yang bunyinya kira-kira karena saya nggak hafal teks secara pasti, kalau kita memanjangkan celana kita melebihi mata kaki, maka kelebihannya itu nanti akan terbakar oleh api neraka. Kira-kira hadis itu menandakan bahwa mengatakan implisit bahwa jangan panjangkan pakaian Anda melebihi mata kaki.
itu kan larangan. Larangan itu sebetulnya kebalikan dari perintah. Jadi sebetulnya larangan dan perintah itu sama. Dua-duanya adalah mengandung unsur tuntutan. Nah, sekarang kalau kita ditanya, apakah makna hadis itu sebetulnya? Apakah itu benar-benar larangan dalam pengertian Anda dituntut untuk tidak melakukan itu? Atau sekedar anjuran tidak melakukan itu, kalaupun dilanggar tidak apa-apa, tapi sebetulnya tidak membuat Anda berdosa, atau sekedar itu larangan biasa saja tidak mengandung unsur normatif. Jadi kalau kita letakkan di dalam kerangka teori ini, sebetulnya perintah di dalam kitab suci, entah dalam Quran atau hadis, itu sebetulnya dilematis atau sekurang-kurangnya ambigu sebetulnya. Tadi saya katakan ujaran kerjakanlah itu tidak serta-merta menunjuk kepada makna yang definitif. Meskipun memang ada perbedaan di kalangan sarjana sarjana Islam sendiri, misalnya ada yang mengatakan bahwa kerjakanlah atau ujaran semacam itu pada dirinya sendiri mengandung makna keharusan atau wujud misalnya, atau anjuran. Nah, Al-Ghazali, sarjana besar Muslim itu, dia termasuk di kubu yang saya sebut di sini kubu yang pasifis. Artinya kubu yang sebetulnya tidak punya pendapat yang definitif. Jadi Al-Ghazali itu kira-kira mengatakan, jadi kalau Tuhan mengatakan engkau kerjakan sesuatu, makna ujaran itu sebetulnya mengandung 3 kemungkinan. Pertama adalah itu keharusan, kedua anjuran, ketiga dua-duanya. Antara ketiga itu, tetapi kita tidak tahu dengan pasti mana di antara 3 makna itu yang bisa secara pasti dilekatkan kepada ujaran itu. Jadi ada makna yang pasti, tapi kita nggak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Menurut saya menarik sekali pendapat Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali seolah-olah ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa menetapkan, memfiksasi pengertian yang di dalam penampakan kita secara secara common sense, secara naluri biasa itu seolah-olah sudah jelas. Jadi Al-Ghazali cenderung mengatakan bahwa ada makna yang pasti, tapi kita nggak tahu di mana kepastiannya. Hanya Tuhan yang tahu. Ini teori mengenai ucapan atau perintah. Nah, buat saya yang jauh lebih menarik adalah yang kedua, yaitu teori mengenai tindakan. Pertanyaan yang dikemukakan oleh Ar-Razi di sini adalah, kalau Nabi mengerjakan sesuatu, apapun itu, apakah dengan sendirinya sesuatu itu pada pekerjaan itu sendiri pada dirinya sendiri merupakan hukum yang mengikat kepada kita? Saya ketika membaca teks ini itu agak kaget. Pertama, pertanyaan semacam ini kalau kita kemukakan sekarang oleh orang biasa, oleh saya atau Kang Hussein di Jawa Timur, di kalangan kiai-kiai gitu, bukan Ar-Razi yang mengatakan ini, pasti orang banyak marah ya. Ya, Nabi mengerjakan sesuatu ya harus kita ikuti dong, kan teladan dia. Tetapi pertanyaan ini dikemukakan dengan rileks sekali oleh Ar-Razi dalam bukunya ini. Dia mengatakan, kalau Nabi mengerjakan sesuatu A atau B atau C, apakah pekerjaan itu di dalam dirinya sendiri, ya, bimujarradi istilahnya, saya bacakan teks Arabnya supaya kelihatan agak Arab-Araban lah. Tapi kan kamu banyak Arabnya, maka saya akan sedikit kasih flavor bau Arab sedikit. Saya bacakan ini formula pertanyaan yang disampaikan oleh Ar-Razi. Itu di halaman 6 paragraf pertama paling atas. Ikhtalafu fi anna fi'la Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mujarradihi hal yadullu ala hukmin fi haqqina amla. Jadi maknanya, terus maknanya adalah ini kalau terjemahan ada honornya sendiri. Maknanya para sarjana Islam berbeda pendapat tentang apakah tindakan Nabi
pada dirinya sendiri bimujarrad lepas dari konteks ya. Jadi tindakan itu esas ya pada dirinya sendiri. Itu apakah menunjukkan sesuatu hukum yang mengikat kita atau tidak? Ini pertanyaan buat saya. Dibaca dalam konteks diskursus Islam kontemporer sekarang, ini sangat revolusioner menurut saya. Sangat nakal sekali. Yang kalau kita sampaikan di hadapan jamaah Islam di Jakarta sini mungkin akan marah mereka. Jadi, karena redaksinya ikhtalafu berpendapat, tentu beda pendapat. Nah, ada di sini Ar-Razi menyebutkan sekurang-kurangnya ada 4 pendapat mengenai itu. Pendapat pertama ini dikemukakan oleh 2 sarjana penting di kalangan mazhab Syafi'i, mazhab yang populer di Indonesia sekarang, yaitu oleh Ibnu Suraiz dan Al-Hasan Ibn Ahmad Al-Istokhi. 2 sarjana ini mengatakan bahwa kalau Nabi mengerjakan sesuatu, tentu itu menjadi teladan normatif yang harus kita ikuti. Apa al-wujud ya. Ini saya kira sesuai dengan common sense kita, dengan akal sehat yang ada pada masyarakat. Yang kedua, ini pendapat Imam Syafi'i, tak kurang dari Imam Syafi'i sendiri. Dia mengatakan bahwa kalau Nabi mengerjakan sesuatu A, B, atau C, itu tidak menandakan bahwa sesuatu itu harus kita ikuti. Menurut Syafi'i, paling jauh kalau Nabi mengerjakan sesuatu itu menandakan bahwa kita dianjurkan untuk mengikuti an-nadab. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, ini pendapat yang diikuti oleh Imam Malik Ibn Anas, pendiri mazhab Maliki yang populer di Afrika dan seluruh Spanyol. Imam Malik mengatakan bahwa kalau Nabi mengerjakan sesuatu, paling jauh itu hanya menandakan bahwa sesuatu itu boleh kita lakukan, tetapi tidak mengandung makna lebih jauh dari itu. Jadi tidak ada unsur normatif yang terlalu kuat di sana. Jadi paling jauh hanya itu boleh kita lakukan saja, mubah. Yang keempat, ini pendapat yang paling banyak diikuti oleh kalangan Mu'tazilah dan didukung sendiri oleh Ar-Razi. Ini pendapat terakhir ini didukung oleh Ar-Razi dan ini pendapat sebagian besar kalangan Mu'tazilah. Dia mengatakan bahwa kalau Nabi mengerjakan sesuatu, maka itu tidak menandakan apa-apa. Pengertian yang bisa diderivasi dari sana itu tergantung pada konteks. Tapi pekerjaan itu sendiri ya, pekerjaan itu sendiri tidak menandakan apa-apa. Menurut saya debat ini ya, kalau kita tarik di dalam konteks sekarang, menurut saya sangat revolutionizing, sangat merevolusi banget karena diskursus yang dibangun sekarang ini dan dikembangkan di kalangan masyarakat Islam kan sebetulnya sangat jelas bahwa jika Nabi mengerjakan sesuatu ya dengan sendiri harus ikuti. Nah, menurut saya perdebatan ini implikasinya tuh luas sekali. Kalau kita mau menarik tema ini ke dalam isu-isu yang kontemporer sekarang, itu sangat relevan sekali. Misalnya ambil contoh, kalau Nabi di dalam praktek penyelenggaraan kekuasaan di Madinah pada saat itu tidak memisahkan antara 3 unsur kekuasaan, yaitu unsur eksekutif, unsur legislatif, dan unsur yudikatif. Kan di dalam contoh politik Madinah pada saat itu kan sebetulnya 3 tipe kekuasaan itu kan seluruhnya ada pada Nabi. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan bahwa contohlah ini, enggak, tapi dia memberikan contoh seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan itu sendiri wajib kita ikuti? Ya, tergantung. Kalau Anda mengikuti pendapatnya Ibnu Suraiz, C. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i itu sekedar anjuran saja. Kalau pendapatnya Malik bin Anas, ya diikuti boleh, enggak apa-apa.
pendapatnya Ar-Razi dan pendapatnya kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa ya tergantung konteksnya. Saya kira ini senjata yang paling baik untuk melawan Hizbut Tahrir ini. Ya betul. Jadi saya betul-betul ketika baca teks ini sangat, tentu ini teks yang saya pilih ya. Terus terang cara saya memformulasi untuk mendiskusikan Ar-Razi ini selektif. Itu saya sadari, saya menseleksi dari hutan belantara di dalam kitab Al-Mahsul sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Memang ada unsur subjektif, tetapi bahwa perdebatan ini ada, itu objektif. Bahwa ada pendapat di kalangan para sarjana Islam tentang status normatif dari tindakan Nabi, itu ada. Jadi di sini ada unsur selektivitas dari pihak saya, tapi juga ada unsur objektif, yaitu bahwa memang ada perdebatan itu. Jadi supaya tidak berkepanjangan, saya tutup saja bahwa poin yang ingin saya sampaikan dari teks Al-Mahsul ini adalah bahwa teks agama, dan di sini teks saya maknai sebagai teks yang mencakup ucapan dan tindakan Nabi sekaligus, itu sebetulnya tidak merupakan teks yang transparan. Jadi pendapat yang berkembang di kalangan, umumnya di kalangan kelompok Islam yang tadi kami bisa disebut dengan kelompok Salafi, itu adalah bahwa teks kitab suci itu diandaikan sebagai teks yang transparan, yang tembus pandang seperti kaca yang itu tidak menyembunyikan apa-apa, seperti rumah kaca. Jadi kita bisa melihat seluruh isi di balik teks itu. Ini pandangan yang umumnya diikuti oleh para kaum Salafi, dan anehnya pandangan ini sebetulnya paralel dengan pandangan yang dikembangkan oleh para teolog Protestan di Eropa abad 16. Jadi kaum reformis Kristen pertama itu mereka mengembangkan prinsip-prinsip penafsiran Bible. Nah, antara lain, saya lupa penulisnya, tapi orang ini salah satu tokoh penting di dalam sejarah hermeneutika Barat, seorang tokoh reformis Protestan pada abad 16. Nah, dia mengembangkan prinsip-prinsip penafsiran Bible. Salah satu prinsip yang sering saya kutip adalah prinsip yang disebut dengan prinsip perspekuitas. Jadi perspekuiti itu artinya apa? Kejelasan. Jadi kitab suci itu teks yang jelas. Sebetulnya ini pada masa Eropa abad pertengahan itu sangat revolusioner, karena tesis ini itu semacam kritik atau antipod terhadap Vatikan yang seolah-olah ingin mengatakan bahwa kitab suci Bible itu tidak bisa difahami langsung oleh manusia biasa. Jadi kalau Anda mau menembus kitab suci, Anda harus melewati dulu birokrasi yang panjang. Dan birokrasi itu adalah kaum Vatikan, birokrasi penafsiran. Nah, kaum reformis ini ingin melakukan tindakan yang ikonoklastik dengan cara membabat itu semua, dan dia mengatakan bahwa enggak, kitab suci tidak perlu birokrasi. Kitab suci jelas dengan sendirinya. Pada zamannya prinsip ini sangat revolusioner dan penting. Tetapi nah, kaum Salafi, kaum Wahabi juga di Saudi Arabia mengusung prinsip yang sama. Oleh karena itu semboyan mereka terkenal kembali kepada Quran dan hadis dan sunnah, ya. Ar-Rujuk dalam kitab sunnah itu persis dengan semboyannya kaum Protestan reformis di Eropa. Sola scriptura, keselamatan bisa dicapai melalui kitab suci itu sendiri. Tidak perlu ada Vatikan atau perantara kaum papal, papal clergy, tidak perlu. Jadi Anda bisa mencapai keselamatan itu langsung melalui kitab suci. Nah, masalahnya adalah, ini problem yang dikemukakan oleh Profesor Khalid Abdul Qadir. Masalahnya adalah etos pembebasan yang terkandung di dalam prinsip ini, yang semula mengandung energi pembebasan, itu hilang sama sekali. Di kalangan kaum Salafi modern sekarang ini, yang sebagian besar itu adalah para
apa itu orang-orang yang meminati studi hadis, semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak lagi mengandung energi pembebasan, tidak ada lagi unsur membebaskan, tapi justru membelenggu. Kenapa membelenggu? Karena Anda melepaskan diri dari birokrasi penafsiran tradisional, masuk ke dalam perangkap baru. Perangkap baru itu adalah perangkap teks kitab suci itu sendiri yang diandaikan oleh kaum salafi ini sebagai teks yang lucid, yang jelas, yang dalam istilah Al-Quran adalah mubin, ya. Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang mubin, yang jelas. Nah, jelas di sini artinya adalah di dalam pandangan kaum salafi adalah ya sudah jelas, Anda nggak perlu itu birokrasi penafsiran macam-macam, Anda bisa memahami sendiri. Nah, masalahnya adalah pemahaman Anda ini, pemahaman yang Anda anggap jelas itu, Anda anggap sebagai pandangan satu-satunya. Jadi Anda lepas dari birokrasi penafsiran tradisional, masuk ke dalam perangkap baru, dan itu berbahaya sekali menurut saya. Dan menurut saya teks Ar-Razi ini itu berguna untuk membongkar asumsi kaum salafi itu, bahwa teks itu jelas, bahwa ada prinsip perspektif itu bermasalah sebetulnya. Ar-Razi menunjukkan itu enggak. Bahkan ujaran yang sederhana, kerjakanlah, itu tidak sederhana sebetulnya. Ada 15 pengertian yang bisa saya nggak tahu, katanya kalau nggak salah 1000 tahun yang lalu gitu ya. Terus saya dengar Pak Ulil, Bang Ulil, Mas Ulil bilang itu sangat revolusioner sekarang. Jadi sampai liberal bukan baru-baru aja nih Pak ya. Apa udah dasar-dasarnya udah lama gitu. Itu aja. Ya, terima kasih. Nama saya Dum. Kebetulan pendeta dan pendeta kebetulan. Ya, seperti tadi saya bicara sama Pak Cak Moksid gitu ya. Kita nih ribut-ribut cuma gara-gara teks yang disucikan. Karena Al-Quran itu teks suci sama dengan Tuhan. Alkitab teks suci sama dengan Tuhan. Sehingga cerita yang ada dalam Alkitab, cerita yang ada di dalam Al-Quran akhirnya menjadi normatif. Harus diikutin, sampai-sampai apa yang dibuat oleh Nabi dibuat gitu kan. Akhirnya orang beragama menjadi manusia yang tidak kreatif. Emang kita nggak bisa buat sendiri gitu loh. Nggak usah ngikutin Yesus itu zaman bala, zamannya dia. Nabi zamannya dia juga. Iya. Iya. Loh, ya ini kenyataan ya, bahwa yang bikin hancur dunia juga orang beragama yang kekeh sama kitab yang nggak suci itu cuma disucikan. Ya, saya katakan Al-Quran suci kata orang Islam, tapi ketika ketemu yang Kristen kan nggak suci. Yang suci ketemu yang tidak suci itu jadi tidak suci juga dia kan. Jadi kenapa? Yuk, saya mau ngajak kita kreatif aja deh. Yuk kita pikirin apa sih yang terbaik buat kita kini dan di sini. Soal Tuhan ada di sini gitu loh, gitu kan? Tuhan ada di sini, ngomong di sini. Ya mari kita bicara masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah keadilan, masalah gender, masalah segala macam. Dan itu menjadi teks suci kita barangkali. Kalaupun mau pakai suci, saya pikir itu. Jadi yuk marilah kita tinggalkan hal-hal yang gak kreatif untuk ngikutin orang zaman bahla ya. Saya pikir akhirnya akan rusak juga kita. Karena kaum fundamentalis bisa ngomong begini, kaum liberal bisa ngomong begini. Ulil liberal, tapi tuh kakinya tetap di Quran juga. Sama aja, gitu, gak ada bedanya. Begitu juga yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya sempat ngobrol sebentar sama Bang Mas Krisna ketika mendengar penjelasan dari Kang Husain tentang Ar-Razi, bagaimana melihat lafaz sebagai sesuatu yang mustaroh
terus menganjurkan bahwa dalam Al-Quran membuka kemungkinan lafaz-lafaz yang majasi. Kemudian ngobrol sama Krisno, kok hal-hal yang seperti itu sudah dibicarakan lama, jauh sebelum tradisi hermeneutik dan semiotik itu muncul di abad 19 akhir atau 20. Misalnya penganjuran teks yang polifonik atau yang majasi itu kan pertama ada seimbang ya di sama batin, itu dia dianjurkan bahwa itu yang memungkinkan bahwa sebuah kalimat, sebuah teks itu punya gema yang tak terhingga gitu. Terus Ricker juga ngomong bahwa lafaz itu mustarok, bahwa words itu polisemik. Nah, sayangnya Ar-Razi yang mungkin dia makhluk pada zamannya, membatasi kebebasan terhadap pembacaannya pada bahasa itu pada kaidah-kaidah usul fiqh aja, tidak masuk pada perdebatan-perdebatan tentang keyakinan. Beda mungkin tidak segila sekarang, ya bukan gila, memang mungkin udah zamannya. Membaca Yesus, membaca Tuhan itu ya dengan perangkat-perangkat tadi itu yang dipakai Ar-Razi pada zamannya. Makanya ya kalau Mas Ulil tadi tulisannya berangkat dari agama adalah pemberhenti percakapan, ya ketika Ar-Razi membatasi perbincangan tentang Tuhan juga tidak bisa dimasukin dengan perangkat seperti itu, ya sama juga sebagai dia penghenti juga gitu. Itu terus aku juga mau menakwil, kalau memakai istilahnya Kang Hussein, Mas Ulil, yang ya dia di sisi lain ingin melihat Ar-Razi dari yang Mas Ulil angkat sebagai teks yang transparan, tapi kemudian dilawankan dengan konsensus. Mestinya dengan perangkat-perangkat yang dibuat Ar-Razi itu bukan konsensus yang menjadi perlawanan dari teks yang transparan itu, tapi disensus. Itulah mungkin saya agak salah melihat Mas Ulil mungkin itu. Dari dulu dia ingin konsensus yang yang dimunculkan ketika banyak perdebatan oke, tapi itu harus diwadahi melalui konsensus. Sementara kalau kita melihat kenyataan yang sangat plural, kadang-kadang konsensus juga harus mendapat tempat. Menurut saya seperti itu, karena bagaimanapun ketika misalnya Mas Ulil berangkat dari Ricker kan dengan pembahasan bahasa yang mengandaikan kontingensi itu, segala kesergamungkinan, atau yang mengandaikan juga di sana tidak ada representasionalisme ya. Itu kan lawannya transparan kan. Representasionalisme adalah teks yang transparan, sementara ketika Mas Ulil memakai Ricker mestinya ya pakai disensus, tapi bukan berarti disensus yang tanpa tanggung jawab, karena Ricker juga Rorty dia juga ketika tentang ini ya, tentang solidarity-nya, dia ya bertanggung jawab. Liberal manusia ironi yang liberal ya manusia yang bertanggung jawab, manusia yang memihak juga gitu, bukan berarti
ya semuanya bebas tanpa tanggung jawab. Menurut saya ketika zaman demikian kompleks, disensus juga ya mestinya dikasih tempat namanya konsensus. Tambah rumit, sudah tambah rumit. Tiga putaran ini. Tambah rumit. Bisa 3 putaran. Tapi gini Lil, saya suka ketika Udin menariknya pada konteks reformasi Protestan sehingga saya bisa nyambung. Kalau saya nggak nyambung dari tadi. Sengaja gitu. Sengaja. Makanya saya mau ngajak masuk ke situ justru. Karena memang persoalannya menarik sekali yang disebut soal transparansi teks tadi ya. Dan jebakan di dalam apa yang kemudian terjadi pada Protestan seterusnya. Dan menurut saya ini yang juga akan menjadi persoalan ketika kita berbicara tentang takwil, tentang hermeneutik gitu. Ada lagi nih, bahwa persis seperti yang tadi Ulil katakan, Ulil sendiri mengaku ketika membaca Al-Razi dia sudah seleksi. Begitu juga ketika seseorang langsung membaca Alkitab, membaca Al-Quran, dia akan menseleksi sesuai dengan pengalaman masing-masing. Ya kan? Dengan kata lain, dan persis inilah yang kemudian terjadi sehingga di dalam Protestantisme selalu ada kecenderungan untuk perpecahan internal terus-menerus. Sekte makanya berkembang begitu pesat di lingkungan Protestan. Karena masing-masing menseleksi pada bagian mana tafsir itu. Dan saya selalu teringat pada Nasr Hamid Abu Zaid, bukan Hamid Basyair, tapi Hamid Abu Zaid, yang mengingatkan bahwa persoalan tafsir itu bukan masalah di dalam teks, tetapi masalahnya itu justru di luar teks, pada kekuasaan, pada jaringan kekuasaan yang menentukan akhirnya tafsir mana yang diizinkan, tafsir mana yang terbuang. Nah ini yang akhirnya pada lingkungan, memang disinilah mungkin semacam dilema yang menarik. Mungkin saya tidak tahu bagaimana, tapi suatu penafsiran pada akhirnya juga mengandaikan adanya komunitas penafsiran juga. Sehingga di situ seharusnya menurut saya ada aturan-aturan main yang kemudian bisa ditegakkan, tetapi aturan main ini sulit sekali dicari dalam ruang kosong. Jadi dia harus melalui benturan-benturan di dalam Protestan, akhirnya menjadi seperti itu. Misalnya akhirnya persoalan penafsiran ditaruh di tangan lembaga-lembaga pendidikan universitas, sehingga kalau terjadi debat tafsir mana, ya silakanlah kembalilah kepada universitas masing-masing. Terjadilah proses sekularisasi dan seterusnya. Itu yang mungkin menurut saya konsekuensi dari ketika kita tidak lagi mau menerima teks sebagai yang transparan. Ketika bahwa ternyata di balik teks itu memang ada banyak lembaga birokrasi tafsir yang harus dijalani, mau tidak mau. Karena setiap teks dan setiap penafsiran mengandaikan adanya komunitas yang memiliki teks itu, yang menafsirkan bersama-sama. Di sini masalah konsensus dan disensus menjadi persoalan. Sehingga saya kira memang kompleks sekali, daripada nanti lebih dari 3 putaran ya saya berhenti di sini. Silahkan siapa lagi? Berat ke kanan kayaknya. Menarik dari paparan dari Kang Hussein ya, dan Mas Ulil juga meletakkan Fakhrudin itu dalam konteks perdebatan antara tafsir dengan takwil ya. Fakhrudin. Saya kira mengapa kemudian takwil menjadi tidak dominan dalam diskursus pemikir Islam mutakhir, itu memang ada problem yang inherent dalam istilah itu sendiri kan, bahwa takwil itu cenderung pada upaya untuk menafsirkan teks secara produktif, sebetulnya lebih bebas gitu. Sementara tafsir cenderung pada makna harfiah, cenderung pada objektivitas yang terkandung pada potensi linguistik yang ada dalam teks itu gitu. Nah, soal takwil itu kan
saya kira perlu juga diperbandingkan bagaimana posisi Ar-Razi dan sekarang Mu'tazilah pada umumnya dengan kalangan tasawuf dan kalangan batiniyah misalnya. Itu sama-sama dua-duanya memakai takwil, tapi yang satu takwil cenderung katakanlah misalnya akli, yang satunya lagi irfani. Nah, bagaimana secara metodis memposisikan Ar-Razi dalam konteks perdebatan ini? Bisa dibandingkan dengan Ibnu Arabi dan lain sebagainya soal bagaimana memahami teks. Ukuran apa pemahaman kita sampai pada kebenaran gitu. Apakah dengan pendapat mereka itu setiap manusia dengan metode yang sama akan sampai kepada kebenaran, atau justru kebenaran tidak dimungkinkan bersifat monolitik. Jadi setiap pembacaan selalu bersifat plural karena teks memberikan potensi untuk itu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Ar-Razi itu misalnya memberikan 15 kemungkinan makna dari satu perintah, infial tadi ya. Nah, apakah Ar-Razi juga memberikan rumusan bahwa dalam prakteknya membaca teks Quran misalnya, kalau pola kalimat seperti ini maka berarti wajib, kalimat seperti ini berarti sunnah. Apakah ada begitu atau tidak? Kalau tidak ada, apakah juga berarti Ar-Razi mengatakan bahwa itu terserah pada pembaca, apakah dalam satu kalimat perintah itu bermakna wajib, sunnah dan sebagainya gitu. Terima kasih. Oke, ada Mbak Ning dulu. Gender. Ada gender. Komisioner ya. Ada komisioner. Nanti ada non gender juga. Oke, saya meng-highlight dua hal ya. Pertama, pernyataan Kiai Hussein yang soal betapa gigihnya Ar-Razi dalam upaya mencari kebenaran dengan mengoptimalkan potensi akal. Itu mengingatkan saya pada Ulil sebetulnya. Gitu ya. Dan yang satu ketika At-Taubah gitu. Nah, Ulil juga kira-kira akan bikin syair pertobatan gitu. Nah, yang kedua soal cara beragama yang birokratis tadi dengan beragama yang langsung ke teks gitu ya. Saya kira di Indonesia, masyarakat Islam Indonesia itu kira-kira cerminnya kurang lebih seperti itu. Misalnya yang kembali pada teks, yang Muhammadiyah, Persis, misalnya yang kira-kira jargonnya adalah kembali kepada Quran dan hadis, dan jebakannya seperti yang tadi sampaikan. Yang kemudian belakangan teman-teman mudahnya kok kembali mencari-cari dunia sofistik gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua model birokrasi beragama. Sebetulnya kurang lebih birokrasi beragama itu juga model NU. Misalnya di NU ada Bahsul Mas, ada lembaga Bahsul Masail yang pokoknya jamnya NU itu harus menuju ke situ gitu. Jadi keputusan putaran kehendak kita. Artinya saya akan menjelaskan kalau satu putarannya sebentar saja, sedikit saja gitu. Saya tidak tahu juga yang mana dulu ya, karena saya kira sangat menarik semua. Yang mungkin terakhir ya, apakah benar bahwa ada pikiran paradoks dari Ar-Razi? Orang menilai secara berbeda memang. Saya tadi sudah mengatakan bahwa apakah Ar-Razi sendiri taubat atau tidak taubat sebetulnya diperdebatkan juga. Di dalam Syarah Muhassal Afkaril Mutaqaddimin wal Mutaakhir, pentahqiq itu saya lupa namanya itu. Iya, itu justru dia tetap mempertahankan. Ada tulisan lagi yang justru Razi tetap konsisten dengan pikiran-pikiran rasionalnya. Saya perlu menegaskan dulu bahwa qara'in mutawatir itu dalam arti bahwa teks itu bersumber dari mana, bukan isi teksnya, dari matannya. Jadi matannya itu sampai kepada kita secara mutawatir dia terima. Tetapi dilalahnya ini tidak beda. Maknanya
pemaknaan atas teks itu adalah musyahadah, rasional dan musyahadah. Jadi itu jelas sekali di maksud itu, bahwa dari sisi matan kemungkinan ke-9 saya kira, kemungkinan 9 itu saya kira saya tulis itu, apakah dengan demikian Ar-Razi tidak mempercayai teks misalnya. Nah ini tidaklah sepenuhnya berarti bahwa dia tidak menerima teks maupun makna literalnya. Itu pada aspek teks itu sendiri, matan, Razi mensyaratkan adanya dukungan informasi melalui transmis yang mutawatir tadi. Jadi ada aspek itu sendiri. Sumber dari mana nih? Tapi belum dimaknai. Ketika dimaknai, maka yang menjadi dasar dari Ar-Razi adalah apakah sesuai dengan akal atau tidak. Apabila teks itu sejalan dengan akal, oke, teks dengan makna literal sticknya itu sesuai dengan akal, maka dia terima. Tetapi ketika makna literal teks itu tidak sesuai dengan akal, inilah ta'arud bainal akal wal naql, akal qat'i dan naql qat'i. Saya sulit menerjemahkan akal qat'i itu apa ya, logika rasional, apa benar begitu ya, atau logika a priori, akal a priori atau akal pasti, itu saya kira itu. Jadi dua saja yang menjadi dukungan kebenaran dari teks itu, ketika dia secara literal tidak sejalan dengan akal, yaitu rasional, makna rasionalnya, dan yang kedua sejalan dengan realitas empirik atau tidak. Jadi menurut saya Ar-Razi menganut rasionalisme dan empirisisme. Oke, itu satu. Jadi tidak ada yang benar. Saya kira gini, ada proses tadi, proses talwin istilahnya, ideologisasi atas pemaknaan teks. Itu benar, saya kira akhirnya pemaknaan tergantung ideologi dominan. Kalau kita melihat sejarah pemikiran Islam dari awal, kita bisa memenggal-menggal tuh. Pada masa Nabi sangat literal apa yang diikuti, meskipun pemaknaannya lalu berbeda-beda, orang menanggapinya secara berbeda-beda, tapi keputusan konfirmasi ada, maka Nabi mengusul konfirmasi itu maknanya seperti ini. Oke, selesai. Tapi begitu Nabi selesai, sangat liberal, orang bisa memaknai secara bebas, betul. Di sinilah lalu muncul Asy-Syafi'i yang mencoba merumuskan pikiran yang bermacam-macam itu dan membuat kerangka-kerangka dan membuat pedoman-pedoman. Salah satu di antaranya adalah pilihan Asy-Syafi'i untuk menyatakan bahwa pada dasarnya perintah adalah wajib. Itu adalah pilihan-pilihan sebetulnya. Dan dia menggunakan teks juga Al-Quran, tapi juga memilih juga, memilih bahwa amar itu mananya itu pilihan dari sebuah teks. Mengapa teks yang lain tidak diambil, yang tadi kemungkinan boleh, kemungkinan juga ancaman, kemungkinan juga anjuran saja. Pada intinya ada tuntutan. Bagaimana tuntutan itu? Maknanya tuntutan untuk melakukan, perintah untuk melakukan gitu. Thalabul fi'l itu apa? Meminta itu apa? Menyuruh, harus mengerjakan. Misalnya ya Rabbana atina fid dunya, berikan, merintahin Tuhan. Gitu misalnya. Apa maknanya merintahin Tuhan? Tuhan harus tunduk kepada perintah. Jadi tidak. Oh, gitu ya. Jadi ada banyak 15 tadi ada masuk di situ. Itu atas ya. Disitulah maka proses pemikiran yang bebas
maksud dalam bahasa Arabnya keberagaman yang mutlak, yang bebas sekali pada saat itu, kemudian direduksi dengan pembukuan, kodifikasi, penulisan kaedah-kaedah, kemudian didukung oleh sebuah kekuasaan, dan itulah. Tetapi di dalam kenyataannya sebetulnya perdebatan sangat luar biasa. Saya pernah ditanya bagaimana tafsir liberal. Ya, al-aslu fil amri apa ya? Al-ibahah misalnya. Bukan al-aslu fil amri al-wujub. Pada dasar daripada perintah adalah boleh. Bukan perintah adalah wajib. Ini kan menjadi masalah ketika. Tapi kemudian arti beda-beda memang hal-hal yang sifatnya ritual saya menganut Pak adanya, tapi sifatnya bersifat sosial, politik, ekonomi ya bebas gitu. Ya karena berubah. Neolit. Kalau hal ibadah kerakyatan. Ya. Saya kira ada lagi yang sangat saya ingin menyatakan bahwa pandangan Ar-Razi ini tidak monopoli Ar-Razi. Ar-Razi bukanlah menyampaikan pandangan yang orisinal, karena Ar-Razi mengutip banyak sekali pandangan Al-Ghazali, pandangan Al-Juwaini, Abdul Ma'ani Al-Juwaini, Imamul Haramain itu yang lebih dahulu. Bahkan pandangan Ar-Razi ini lebih kurang progresif dibandingkan dengan Ibnu Hazm yang oleh kita dianggap sebagai seorang literalis. Stigmatisasi juga terjadi terhadap Ibnu Hazm dengan mengatakan Ibnu Hazm adalah literalis. Pemaknaannya yang sangat berbeda. Ibnu Hazm adalah seorang liberal yang luar biasa. Ketika bicara tadi kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak menerima logika kias misalnya, logika analogi misalnya, itu sesungguhnya dia sangat bebas, Oh iya, dia akan dibawa dalam al-fisal bainal fil minal wan nihal wal ahwa wan nihal. Itu sama luar biasa menurut saya liberalnya itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pandangan Ar-Razi didukung oleh para ulama Syafi'iyah, Al-Ghazali dan Ibnu Al-Juwaini dan seterusnya. Jadi bukan pandangan saya saja ya, dan yang lain juga. Ya biasa mulung pandangan lah. Dan dari Pak Ibu itu. Selanjutnya adalah tadi kan saya bilang sejarahnya kemudian terjadi ideologisasi, setelah itu sangat kuat sekali ideologisasinya itu dengan satu ideologi tertentu dan mengabaikan dan menafikan, menyalahkan, memunculkan dan menindas ideologi yang lain. Itu karena kekuasaan ideologi. Bagaimana lagi? Saya kira ada banyak sekali pemikir Muslim yang sangat progresif. Seperti tadi dikemukakan Ibnu Arabi, saya kira saya sudah mengaji tentang Ibnu Arabi di sini. Bagaimana Ibnu Arabi Al-Ghazali juga saya sudah mengaji di sini. Saya ingin mengatakan bukan hanya 15 kata makna dari teks itu kita diamat, mungkin agak lebih banyak. Saya ingin mengutip sekali lagi Sahal At-Tusturi, seorang sufi besar. Lau u'tal 'abdu bi kulli harfin minal Qur'ani alfa fahmin lam yablugh nihayata ma awda'ahu Allah min kitabih
li'annahu kalamullah wa kalamuhu sifatuhu wa kama la nihayata li kalamihi illahi ala nihayata li sifati. Andai kata seorang hamba diberikan 1000 pemahaman untuk satu huruf Al-Quran, maka itu juga belum cukup dapat menguasai makna satu huruf itu. Karena itu adalah, oh iya, alif itu bisa. Coba kalau belajar, betul, itu simbol. Coba lihat, belajar Al-Ghazali sampai kepada ilmu wifid. Raja. Jadi dia bisa begitu, ini 15 kayak gitu loh. Ini bab itu artinya apa? Kalau bikin wow harus lubang, itu ada maknanya sendiri. Luar biasa. Iya betul. Jadi semuanya adalah simbol-simbol. Semakin hebat seorang maka semakin kecil huruf itu. Kalau orang yang masih sederhana bikin kalimat panjang sekali, agak lebih hebat lagi, sedikit lagi, hebatnya sedikit lagi, tinggal satu huruf. Tapi itu Al-Ghazali mengatakan taqaddumul ma'rifah di dalam kitab Al-Mustasfa min Al-Usul, ketika membicarakan mengenai fahmul murad minal khitab, bagaimana memahami makna dari teks. Maka beliau menyumuraikan bagaimana teks wahyu turun kepada Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad tahu bahwa itu adalah dari Allah. Bagaimana itu kata-kata Allah, misalnya. Maka di situ saya menarik sekali Al-Ghazali mengatakan taqaddumul ma'rifah. Sama seperti bikin ini SMS ini, ya. Coba bikin SMS. Bagi orang yang tidak pernah tahu bagaimana maksudnya, itu panjang sekali. Tapi bagi orang yang sudah tahu, omong ini artinya itu, huruf ini artinya itu. Q misalnya, Q, aku katanya. Hebat kan? Itu namanya dapat jumlah. Cara cukup orang pintar sangat menarik kajian tentang saya pernah ketika orang mendebat mengenai haramnya hermeneutika. Saya terganggu dengan kata-kata pendeta tadi bahwa saya seorang liberal, tapi kenapa masih kembali kepada Quran? Itu terus terang mengganggu saya. Psikologi. Saya nggak tahu jawabannya. Terus terang. Kalau nggak jadi kepercayaan pada Tuhan Maha Esa. Ya, ini pertanyaan yang buat saya serius karena sebetulnya kalau kita berbicara mengenai soal penafsiran yang bebas atau liberal dan segala macam itu masalah yang menjadi concern kita adalah apakah bebas itu artinya adalah kita, ya, bebas bisa mengandung dua makna. Bebas artinya Anda melepaskan seluruh ikatan dengan teks, ya, dengan kitab suci, bahkan dengan Tuhan sekalipun Anda berhenti kepada manusia sebagai fokus dari seluruh pembicaraan, sehingga ini sudah pasca metafisik, ya. Ini kan istilah Immanuel Kant bahwa agama setelah Immanuel Kant menjadi susah dibicarakan karena seluruh pembicaraan mengenai metafisika menjadi tidak mungkin, karena semua pembicaraan dibatasi kepada lingkup manusia, jadi tidak relevan lagi pembicaraan mengenai Tuhan. Itu satu kemungkinan. Kemudian yang lain adalah
bahwa kita masih mengikatkan diri dengan teks kitab suci atau dengan Tuhan atau dengan dengan metafisika, tapi dengan pendekatan yang lain. Nah, saya kira ini pilihan saja. Jadi Anda bisa membebaskan seluruhnya dari metafisika, dari pembicaraan tentang Tuhan atau tentang pembicaraan Tuhan, yaitu kitab suci. Dan kalau Anda memilih itu, it's fine, nggak apa-apa. Dan banyak orang yang menempuh jalan itu, saya kira. Tapi kalau Anda memilih jalan yang lain, dan saya kira ini juga jalan yang bisa dijustifikasi, bahwa Anda masih merasa bahwa teks kitab suci itu punya otoritas, tetapi otoritas ini bukan otoritas yang harga mati, tapi bisa ditawar. Nah, sebetulnya pendekatan saya dengan cara mengambil teks Ar-Razi ini adalah berusaha untuk tetap beredar di dalam orbit kitab suci, orbit ketuhanan, tetapi kita tidak terjebak di dalam pendekatan yang ditempuh oleh kalangan fundamentalis. Jadi saya merasa masih serak dengan pendekatan ini. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah itu mengandung paradoks. Katanya liberal kok masih memakai Al-Quran. Ya mungkin mengandung paradoks. Dan saya kira paradoks tidak apa-apa kan. Jadi Paradoks yang halal. Stempel halal. Ya, saya nggak tahu terus terang itu mengganggu saya dan saya nggak tahu jawaban yang pasti ya. Tapi begini, saya ingin tidak menjawab satu-satu pertanyaan, tapi saya ingin mencoba untuk menjawab secara tidak langsung. Jadi gini, ada satu buku Paul Ricoeur yang saya suka, yaitu Time and Narrative. Jadi sebenarnya ini bukan buku tentang hermeneutika kitab suci, tapi teori mengenai narasi, mengenai sebuah kisah yang kemudian dipakai oleh banyak teolog Kristen belakangan untuk mendekati itu Bible. Jadi kalau kita melihat ini nanti relevan untuk Ar-Razi sebetulnya. Jadi kalau kita melihat tumpukan pengalaman manusia yang terhampar dalam waktu, itu kan sebetulnya pengalaman yang tidak terstruktur. Nah, yang membuat suatu pengalaman manusia itu bermakna dan punya struktur itu adalah narasi. Nah, sebetulnya jadi waktu itu adalah sesuatu yang tidak terstruktur, sesuatu yang terbuka, sesuatu yang bisa mengandung banyak kemungkinan. Tetapi pengalaman manusia yang terhampar dalam waktu yang tanpa ada struktur itu bisa tidak menjadi apa-apa. Nah, kitab suci sebetulnya dalam satu aspek itu bisa merupakan hamparan makna yang tanpa struktur. Ini relevan sekali dalam konteks Quran, karena kalau kita lihat, saya kira perbedaan mendasar antara Quran dengan Bible adalah di dalam Bible unsur naratif lebih kuat ketimbang dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini di dalam skema Paul Ricoeur lebih dekat kepada time ketimbang kepada naratif. Quran itu kalau kita membaca ulasan atau kajian para orientalis Eropa tentang Al-Quran pada periode pertama yang sangat benci kepada Al-Quran, itu kan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itulah jumble mumble, gado-gado yang tidak jelas. Kisahnya di dalam Quran itu terpotong-potong, meloncat-loncat, tidak ada struktur yang jelas, dari satu tema meloncat ke tema yang lain tanpa ada sambungan apapun. Itu berbeda secara paradoksal dengan kitab Perjanjian Lama, yang di dalamnya ada kisah, ada naratif yang relatif lebih solid, lebih koheren. Di dalam Al-Quran kisah-kisah tentang masa lalu itu terhampar seperti sebuah pengalaman manusia yang tanpa struktur, yang dalam skema Ricoeur tadi itu lebih dekat kepada aspek time itu. Nah, menurut saya skema Paul Ricoeur itu menurut saya sangat relevan untuk membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebetulnya mengandung banyak kemungkinan di sana
persis karena Al-Quran sebetulnya tidak mengandung unsur naratif yang kuat. Oleh karena itu kebutuhan untuk melakukan birokratisasi penafsiran dalam Al-Quran itu besar sekali. Itu yang menjelaskan kenapa buat saya, kalau di dalam Kristen, pengetahuan pertama dalam Kristen yang berkembang paling banyak itu kan teologi. Diskursus mengenai teologi dalam Kristen itu kuat sekali. Di dalam Islam teologi tidak terlalu kuat. Diskursus pertama yang salah satu wacana intelektual yang berkembang dalam tradisi Islam yang pertama adalah tafsir Quran. Kenapa? Karena Quran itu dari awal memang bermasalah. Saya tanda kutip ya. Bermasalah dalam pengertian Al-Quran itu memang mengandung banyak kalau kita tidak punya tadi itu takut dunia ma'rifah, tidak punya predisposisi awal bahwa ini adalah wahyu Tuhan yang pasti baik dan pasti benar, itu pasti kita akan bertanya-tanya, ini bagaimana kitab suci kok seperti tanpa struktur. Makanya di dalam tradisi tafsir Quran, salah satu genre atau jenis literatur yang berkembang sangat pesat dalam Islam adalah genre yang disebut dengan ilmu mengenai tanasubul ayat wassuwar. Jadi ilmu tentang harmonisasi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Salah satu tafsir yang terkenal dalam bidang ini adalah karangan Al-Biqai yang menulis tafsir panjang sekali, yang pendekatannya adalah bahwa Al-Quran ini sebetulnya walaupun kelihatannya pada permukaan itu tidak mengandung struktur yang koheren, tapi sebetulnya koheren. Kenapa genre seperti ini berkembang? Justru karena watak Al-Quran sendiri yang sebetulnya tidak koheren sebetulnya. Abdul Ala Al-Maududi, penafsir modern yang pendiri gerakan Jamaat Islam dari Pakistan itu, dia nulis tafsir juga, Tafhimul Quran dalam bahasa Urdu. Sekarang sudah dalam bahasa Inggris seluruhnya. Nah, salah satu tema yang hampir dibicarakan berulang-ulang dalam karya Al-Maududi ini adalah tema tentang keselarasan satu ayat dengan ayat yang lain. Kenapa kesadaran mengenai keselarasan ini sangat kuat dalam kalangan sarjana Islam? Persis karena Al-Quran sendiri sebetulnya, kalau mau jujur gitu, itu seperti jambel-mambel memang. Seperti gado-gado yang tidak jelas strukturnya, sehingga harus diperjelas. Sehingga harus ada naratif. Karena kalau tidak, dia hanya menjadi satu hamparan peristiwa dan makna yang tanpa ada struktur. Nah, karya Ar-Razi ini, Al-Mahsur ini sebetulnya ini hanya salah satu jenis karya, salah satu karya di antara ratusan karya mengenai tema yang sama, yaitu mengenai teori hukum Islam. Nah, sebetulnya karya ini sebetulnya ini adalah usaha untuk menertibkan tanda kutip Al-Quran yang sebetulnya tidak kelihatan ada strukturnya. Karena kalau tidak memang bermasalah betul. Nah, masalah atau dilema yang terkandung di dalam asumsi kaum Salafi atau kaum Wahabi, kaum Islam fundamentalis yang menganggap bahwa teks itu sudah transparan, itu adalah memang transparan itu transparan. Pertama, transparan menurut siapa? Itu kan pertanyaan pertama. Apa yang buat Anda transparan, itu buat saya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kenyataannya tidak semua ayat dalam Al-Quran itu transparan. Ada banyak masalah di sana, ada sejumlah ayat, ada sejumlah ujaran, ada beberapa teks di sana yang memang pada dirinya sendiri mengandung banyak ambiguitas. Nah, bagaimana Anda mengatasi itu? Jadi poin saya adalah saya punya keberatan yang banyak sekali dengan kalangan Islam fundamentalis yang menganggap bahwa Quran itu teks yang transparan. Pada kenyataannya tidak, karena karakter Quran